Bapak sebenarnya apa sih maksud dengan Ahmadiyah itu? Ya itu, jadi kelompok Ahmadiyah itu organisasi Islam ya, dia sama dengan NU dan Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Namun Ahmadiyah ini organisasi internasional. Jadi udah 200 lebih di negara gitu. 210 kah atau 200 berapa sekarang? Iya. Yang tersebar di 200 lebih negara. Jadi ya Ahmadiyah ini adalah mereka mempercayai bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW yang turun di akhir zaman. Nah itu intinya sih itu. Intinya. Tapi kan ada beberapa beberapa referensi yang mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini mengatakan bahwasanya dia adalah seorang nabi. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, saya lupa namanya. Pokoknya ada namanya Ahmad. Ya, nah, lalu Ahmadiyah ini mempercayai bahwasanya bukan Nabi Muhammad yang utusan terakhir, tapi Mirza Ghulam Ahmadnya yang jadi utusan terakhir. Kira-kira menurut Bapak itu? Jadi memang ada salah pemahaman yang di luar ya, yang mereka pahami bahwa kita tidak menganggap bahwa Rasulullah SAW itu khataman nabiyyin kan, nabi terakhir. Makanya banyak kontroversi ya, pro dan kontra, bahwa kita dianggap tadi sesat dan menyesatkan karena beda keyakinan. Nah, padahal itu salah gitu kan. Kita menganggap bahwa Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad ya khataman nabiyyin, nabi yang terakhir ya. Nah, di balik itu ini yang harus dipecahkan, harus dikaji ya lebih dalam dan menjadi bahan diskusi berkenaan tentang nubuatan yang dijanjikan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman itu akan turun Isa dan Al-Mahdi kan. Nah, ini sebetulnya sih. Jadi di sini butuh pengkajian, butuh ya memang secara detail ya. Jadi sebetulnya di situ sih mengupas masalah kenabian. Jadi kan contoh saya tanya kan, percaya di akhir zaman Nabi Isa akan turun? Iya, percaya kan? Iya. Nah, statusnya apa? Nabi atau bukan? Bukan. Hah? Oh, iya, Nabi kan? Hah? Apa coba? Masa? Kalau menurut pemahaman saya, Nabi Isa turun itu apa ya? Itu statusnya bukan sebagai nabi lagi, tapi apa ya? Sebagai orang pencerah gitu. Nah, itu jadi tidak mungkin seorang nabi dulu akan statusnya turun. Tidak mungkin gitu. Kerohanian itu kalau dari segi kerohanian kan. Seorang nabi dia akan tetap seorang nabi gitu kan. Jadi tidak akan turun derajat kerohaniannya. Nah, disinilah yang kita mau sampaikan bahwa nanti di akhir zaman ini adalah bukan Isa yang dulu. Gitu. Kalau kami memahami bahwa Nabi Isa yang dulu sudah wafat. Gitu. Jadi yang datang itu adalah sifatnya. Sifatnya bukan wujudnya. Bukan zahirnya ya. Jadi kan kebanyakan umat muslim yang mayoritas nggak bisa kan naik ke langit kan. Nah, itu. Tapi kalau kami tidak, karena bersesuaian dengan ayat Al-Quran ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu dalilnya sebetulnya singkatnya. Jadi tiap jiwa akan merasakan kematian. Termasuk Nabi Isa. Nah, termasuk Nabi Isa. Itu dalilnya. Jadi salah satu. Jadi karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam semesta ini dan sudah menetapkan kode dan kodarnya ya, bahwa manusia itu hidup di bumi dan matinya di bumi. Itu tanpa kecuali. Ya, tidak ada kecuali Nabi Isa naik ke langit gitu kan, dan nanti akan turun lagi. Tidak. Nah, iya, karena kalau mau pikir-pikir semua nabi itu kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi kan secara wajar yang diangkat itu adalah derajat kerohaniannya. Derajat kerohaniannya. Jadi bukan jasad kasarnya yang naik ke atas. Itu pemahaman kami ya. Jadi bukan jasad kasarnya. Seperti Rasulullah Mi'raj kan? Iya. Itu dalam kasab gitu kan. Jadi derajat kerohanian yang akan
ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya pemahaman, dan kami meyakini bahwa atas dasar itulah, dasar Al-Qur'an itu dan tanpa terkecuali kullu nafsin, Iya, tanpa terkecuali. itu tiap-tiap jiwa, Iya, iya. nah, tidak ada kecuali di situ kan. Oke, oke. Nah, Nah, jadi itu balik ke pertanyaan tadi, Pak. Jadi Ahmadiyah ini apa ya? Menitik beratkan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad ini adalah seorang pembaharu sih, pembaharu, mujadid. mujadid. Gitu. Bukan seorang apa ya? Bukan seorang yang disembah-sembah gitu. Tidak. Nah, jadi beliau ya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah beliau bukan nabi yang dianggap oleh beberapa ya pemahaman yang salah ya. Jadi memang ini ya yang kita harus bahas memang berkenaan tentang Imam Mahdi sih. Jadi kita meyakini bahwa Hazrat Mirza Ghulam itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah di akhir zaman. Itu. Tugasnya apa? Meneruskan syariat Nabi Muhammad sebetulnya. Iya. Tapi bukan nabi. Bukan nabi. Kenapa disebut nabi? Iya. Nah, karena beliau itu kan karena apa? Misinya itu beliau juga sebagai Imam Mahdi dan Isa Al-Masih yang dijanjikan. Nah itu sekaligus dia Isa. Gitu. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah juga bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa itu adalah satu sosok. Gitu. Jadi beliau tugasnya adalah seperti Nabi Isa. Kenapa disebut Isa yang di akhir zaman? Karena Nabi Isa yang dulu itu meneruskan syariat Nabi Musa. Nah, sebelumnya kan itu tanpa membawa syariat baru. Itu meneruskan gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Jadi kesamaannya kenapa disebut Isa Al-Masih ya? Kenapa akan turun? Bukan berarti Al-Qur'an itu tidak. Al-Qur'an sudah sempurna. Al-Quran sudah sempurna, syariat terakhir. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah itu khataman nabiyyin. Nabi terakhir ya. Nabi yang membawa syariat. Jadi tidak akan lagi ada syariat setelah Al-Quran. Iya. Nah itu. Oh, jadi meneruskan. Nah, kenapa harus diteruskan? Karena tidak sesuai dengan hadis Nabi bahwa nanti di akhir zaman Islam tinggal lamanya. Pernah dengar hadis itu? Iya, pernah dengar. Nah, Al-Quran tinggal tulisannya. Iya. Masjid megah tapi jauh dari petunjuk. Iya, sudah jadi tempat wisata. Jadi akhir zaman. Sekarang sudah terlihat kan? Iya. Islam tinggal namanya apa? Banyak orang yang mengaku Islam kan? Oh, benar kan? KTP. Islam KTP kan? Tidak melaksanakan rukun Islam atau rukun iman kan? Hanya Islam KTP, gitu kan? Nah itu sebetulnya pemahaman kita ya akhir zaman ya. Jadi banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak melaksanakan tadi sebagai seorang Muslim. Nah itu Al-Quran tinggal tulisannya, kenapa? Tidak pernah dibaca, hanya menjadi pajangan. Oh, iya. Ya kan? Oh iya, karena banyak yang sudah tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi hanya sebagai pajangan ya tekstual aja. Harusnya kan diamalkan. Iya. Masjid megah memang. Tetapi sekarang jadi apa? Bahan kampanye. Ya kan? Iya. Yang seharusnya di situ adalah tarbiyah, taklim. Jadi banyak inilah. Jadi esensi keagamaan itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, itu sebetulnya. Itu sudah terjadi ya. Nah itu pemahaman kami. Nah disitulah disebut akhir zaman. Oh, gitu. Jadi ada pertanyaan lagi. Jadi ini menarik. Iya. Kan ada banyak aliran. Jadi ada Salafi, ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Nah, kenapa Bapak itu pilih Ahmadiyah sebagai alternatif untuk memahami agama ini? Ya, karena memang tadi pemahaman Ahmadiyah yang saya pahami memang agama itu tidak akan bertentangan dengan akal akal sehat manusia, rasionalitas ya itu sebetulnya. Jadi penafsiran yang di dalam tempat Ahmadiyah itu sesuai dengan sesuai dengan akal sehat lah, bisa dipahami. Karena agama itu sebetulnya sejatinya agama yang sejatinya tidak akan bertentangan dengan hati nurani.
manusia gitu kan. Kalau misalnya jadi pelajari, jadi tidak ada keyakinan yang ya bertentangan lah. Kita kan oleh non muslim ya, kita berkeyakinan kepada Rasulullah itu kan keyakinan yang keyakinan yang ya, padahal kalau kita baca kan emang keyakinan itu tidak akan bertentangan dengan dengan akal naluri kita ya. Gitu. Nah itu sebetulnya yang bisa kita pahami. Nah, dan juga sesuai dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, maka rujukan kita kan Al-Quran dan hadis, sunnah Rasulullah. Jadi kalau misalnya menyebut Islam tapi jauh dari Al-Quran dan hadis, itu bukan Islam. Karena rujukan kita cuma itu, Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Itu. Jadi itu apa yang disabdakan oleh Rasulullah di akhir zaman, itu kan, berkenaan tentang nubuatannya di akhir zaman, itulah yang harus kita pegang. Gitu. Maka Rasulullah berpesan tidak akan sesat ya, selama aku tinggalkan dua perkara kan. Kadang-kadang aku tinggalkan dua perkara, selama ia berpegang kepada dua perkara itu, maka ia tidak akan tersesat. Apa? Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah. Nah itu. Dan Ahmadiyah itu selalu selalu berpegang kepada itu, Al-Quran dan hadis, karena itu. Jadi apapun segala sesuatu kan Al-Quran itu kan petunjuk. Udah lil muttaqin kan. Zalikal kitabul la raiba fiih. Udah lil muttaqin itu ayat Al-Baqarah pertama kan, awal permulaan. Nah itu sebetulnya. Jadi untuk meraih ketakwaan itu tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti Al-Quran. Nah itu. Kalau kan kalau Muhammadiyah kan, kalau menurut pemahaman saya kan masih ada rasionalitas. Nah, kalau menurut Bapak aliran-aliran lain ini itu masih ada beberapa kekurangan atau tidak? Kita tidak bisa menilai ya, karena masing-masing punya persepsi masing-masing, punya kajian masing-masing. Jadi kita tidak bisa menilai semua baik gitu kan, karena punya misi masing-masing kan, ketemu Muhammadiyah dalam hal kesehatan, pendidikan, gitu kan. Setiap organisasi kan punya misi dan visi masing-masing kan. Jadi memang dalam hal seperti ini semua baik. Gitu kan. Karena penafsirannya itu tidak bisa luas. Kalau misalnya di penafsiran itu kan luas. Gitu kan. Jangan memandang satu jangan menilai orang dengan kacamata kita. Itu karena ya kita tidak bisa menilai kita punya penggaris ya kan. Punya penggaris gitu kan. Kita mau ukur berat. Pakai penggaris kan bisa kan? Iya, penggaris ukur panjang. Ukur berat apa? Satuannya kilogram. Timbangan gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa menilai kelompok lain dengan pemahaman kita gitu. Jadi dalam hal itu kan toleransi ya. Itu yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai kita menjadi jelekan kelompok lain itu. Yang kita yang kita pahami ya, kalau bisa akidah kita lah. Makanya kita punya motto love for all, hate for none. Love for all, motto ya, hate for none. Jadi cinta untuk semua, tidak ada kebencian untuk siapapun. Nah itu. Jadi memang kita tidak menaruh, walaupun kita sering mendapatkan perlakuan yang ini ya. Itu pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi kira-kira apa tanggapan masyarakat gitu terkait dengan Ahmadiyah ini gitu? Apakah ada persekusi dari pihak lain gitu? Iya, kadang sering kita mengalami persekusi kan. Kalau misalnya sering melihat berita ya. 2000 berapa tahun 2005 sampai 2000 berapa terakhir kemarin. Bahwa kita sering mendapatkan persekusi dari kelompok lainnya yang ya artinya kelompok-kelompok yang radikal atau misalnya memang tidak bisa hidup toleransi Pak. Itu ada. Oke. Ini pertanyaan berikutnya. Bapak masih ada waktu? Boleh. Oke. Jadi di titik mana gitu Bapak mempercayai bahwasanya
aliran Ahmadiyah ini menjadi apa ya, menjadi aliran yang menurut Bapak itu adalah suatu alternatif kebenaran gitu. Maksudnya apa ya, secara naluri ya Bapak mengatakan Ahmadiyah ini sudah benar gitu ya. Jadi untuk menentukan kebenarannya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Oke. Itu sih sebetulnya Kembali. Tapi jadi masalah tadi Imam Mahdi ya, Imam Mahdi untuk pelajaran dipelajari gitu kan. Sementara kan kalau misalnya di luar itu bagaimana menjelaskan kedatangan Imam Mahdi gitu kan, Dajjal kan di akhir zaman itu yang dibahas kan itu gitu kan, bahwa di akhir zaman itu ada Dajjal, ada nanti yang melawan Dajjal Imam Mahdi kan. Nah, pemahaman pemahaman saudara tentang Dajjal dan Imam Mahdi bagaimana coba? Jadi saya tanya dulu. Jadi ya mungkin kebanyakan orang yang mempercaya gitu. Jadi akan ada. Jadi skenario seperti jadi ada sapi merah yang akan lahir entah itu di mana. Lalu kemudian si sapi merah ini digorok. Nah, lalu kemudian mereka akan bangun gitu. Temple of Solomon di Israel. Nah, yang kebetulan mungkin sebentar lagi ini menurut kepercayaan saya ini sebentar lagi mereka akan hancurkan Al-Aqsa. Lalu kemudian mereka bangun Solomon itu untuk apa ya, untuk menunggu gitu kedatangan dari Mesiasnya Yahudi gitu. Nah, itu Dajjal sebenarnya. Itu menurut saya. Nah, di sisi lain mungkin di Timur Tengah akan lahir sosok Imam Mahdi gitu. Nah, itu menurut saya kayaknya itu. Hal itu makanya kan la yamassu dan mutahharun di dalam Al-Quran tertulis kan. Kalau di situ arti sederhananya bahwa tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah bersuci kan, wudu gitu kan. Nah, makna terdalamnya adalah bahwa la yamassu itu adalah tidak ada yang bisa mengupas kandungan Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Gitu. Bukan merasa suci, tapi disucikan. Ya. Jadi ada pihak ketiga. Nah, ada pihak apa? Seperti Rasulullah kan. Jadi kan Al-Quran itu kan wahyu Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala. Untuk memahami kandungan Al-Quran itu butuh bimbingan dari Allah Ta'ala langsung. Rasulullah SAW pernah ditanya suatu riwayat, ya Rasulullah tidak akan menjelaskan tentang makna ayat itu sebelum ada wahyu petunjuk dari Allah Ta'ala juga. Gitu kan. Jadi ada bimbingan. Seperti contoh misalnya Rasulullah pernah ditanyakan akhadna minhum lama yahqubihim ya. Ketika sudah turun surah Al-Jumu'ah kan. Sampai di ayat akhadna minhum lama yahqubihim. Para sahabat bertanya, "Man ya Rasulullah? Siapa yang kaum akhir yang akan datang itu?" Nah, ini sebetulnya siapa? Gitu kan. Kaum akhir yang akan datang itu. Rasulullah terdiam sampai sahabat bertanya sampai 3 kali. Rasulullah terdiam karena belum bisa memprediksi. Belum ada belum ada petunjuk dari Allah Ta'ala siapa. Karena Rasulullah itu tidak akan berbicara tanpa wahyu gitu kan. Jadi bukan Rasulullah berbicara itu bukan karena hawa nafsunya, tetapi diiringi oleh petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi kembali lagi tadi bahwa di sini ada kebenaran ya. Jadi kebenaran dalam hal agama Islam itu tadi tolak ukurnya, acuannya adalah Al-Quran dan Hadis. Itu saja sebetulnya. Nah, kami merasa bahwa memang apa yang disampaikan ya, ajaran atau misalnya yang di Ahmadiyah itu yang memang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Itu saja sih. Menarik. Jadi menurut Bapak sekarang itu sudah tahap untuk menuju kiamat gitu. Karena Imam Mahdi kan sudah lewat kan ini masa. Jadi dari kiamat ya, yang makna kiamat itu luas kan. Akar bahasa Arab, satu kata bahasa Arab itu bisa ribuan loh. Ya kan? Contoh misalnya khataman nabiyyin. Kebanyakan orang ya mengartikan apa? Penutup kan? Iya. Nabi penutup ya. Makna khotam coba cek di kamus apa artinya? Banyak. Secara artinya itu beda-beda. Iya.
cincin, stempel yang paling mulia. Nah, coba cek gitu kan. Makna khotam, kata khotam ya, arti khotam. Jadi bukan hanya penutup. Gitu. Nah, kami meyakini bahwa Rasulullah itu bukan penutup para nabi, tetapi nabi yang paling mulia. Karena apa? Karena sesuai dengan pesan Rasulullah di akhir zaman akan turun itu Isa Al-Masih. Dan itu Nah itulah mujinya Mirza Ghulam Ahmad. Itu Gitu. maksudnya sampai di titik, maksudnya ada kriteria khusus nggak? Ada. Orang-orang Ahmadiyah ini memverifikasi. Gitu. Nah ada. Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai apa? Ya, apa tanda-tanda Imam Mahdi di akhir zaman? Ada Rasulullah pesan. Tanda kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman adalah gerhana bulan dan matahari pada bulan Ramadan. Itu sudah terjadi. Pada saat itu. Iya. Pada saat Mirza Ghulam Tuhan Ahmad mendakwakan seorang nabi. Nah itu. Tapi kan Itu janji di dalam hadis Rasul. Nah itu. Kenapa kita meyakini? Ya memang itulah gitu kan. Tanda yang pun belum pernah terjadi selama dunia ini diciptakan. bulan Khusus. pertama itu. Iya, gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan dan gerhana Iya, matahari. dalam 1 bulan Ramadan. Nah itu sebetulnya tandanya. Gitu. Ada kira-kira ada tanda lain selain itu? Tidak ada itu tanda Oh, tanda dukungan Allah Taala itu, yaitu itu yang dipesankan oleh Rasul. Dan gerhana bulan dan gerhana matahari dalam bulan Ramadan. Nah itu sebetulnya. Nah itu. Jadi kenapa kita meyakini kan? Karena kita kan tidak boleh sembarangan loh. Ini masalah urusan apa? Kenabian. Orang bisa sembarang percaya, ya sesat memang dikatakan akan jauh melenceng. Nah tadi kalau tanpa pengkajian, nah itu butuh pengkajian. Dan keyakinan itu juga butuh doa dari Allah Taala. Kenapa? Kita kan kalau dalam sholat sering memohon kan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap doa setiap apa yang kita niatkan itu selalu. Iya, supaya mendapatkan jalan yang lurus, artinya jalan yang diridhoi kan. Itu kan. Jalan yang memang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebetulnya. Gitu kan. Jadi setiap orang bisa berdoa itu. Tapi kalau dengan hati yang kotor, tanpa keyakinan yang benar, ya tidak akan bisa. Jadi ini pertanyaan selanjutnya terkait dengan apa ya? Tata cara sholat, apakah ada perbedaan dengan yang lain itu secara umum? Tidak ada sih, rukun iman, rukun Islam itu sama. Sholat mungkin beda hanya hal kecil ya. Contoh NU dengan Muhammadiyah, antara angkat tangan dengan tidak angkat tangan kan. Contohnya misalnya dalam hal mengucapkan Bismillah kan, NU dijahirkan toh, Muhammadiyah tidak. Nah kami pun tidak dijahirkan Bismillahnya, hanya terdengar oleh ya telinga sendiri. Jadi ada perbedaan teknis. Ada gitu kan. Cuma tidak, itu kan di fikih ya. Jadi kan di fikih pun ada berapa? 4 mazhab ya. Nah itu. Ahmadiyah Kita ke Hanafi. Itu. Jadi itu masalah fikih sih sebetulnya. Kita cenderung ke Hanafi. Kalaupun ada Ahmadiyah yang memegang Syafi'i bisa? Atau tidak, harus kita Hanafi? seragam. Harus seragam ya? Lebih cenderung. Jadi kita ya itu memang organisasi kan seragaman ya. Gitu. Artinya ya kita cenderung ke situ. Oke. Ini seberapa jam? 25. Hah? 5 menit. 25 menit. Oke. Apa lagi? Pertanyaan. Nanti selebihnya bisa dilihat di website ya. Website Ahmadiyah. Oke. Nanti bawa set aja.
Untuk di Gorontalo kira-kira berapa anggota Pak di sini? Yang Di sini Ahmadiyah? tidak banyak sih, karena kebanyakan pendatang. Oh, Iya. oh Bapak dari asal mana? Jawa Barat. Oh dari Jawa. Oh mana kita dari Gorontalo. Ada sih beberapa penduduk asli di sini. Gorontalo asli ada. Oke, oke. Iya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, gitu, sebelum menutup wawancara. Jadi kan Ahmadiyah ini salah satu aliran yang apa ya, yang minoritas bagi Gorontalo ini. Gitu. Jadi apakah Bapak ini memiliki merasa ada suatu hal yang mengancam gitu, terintimidasi dengan Selama saya di sini tidak ada. Artinya yang saya rasakan ya selama ini ya, selama tingkat ini tidak ada. Ya. apakah Bapak tidak menampakkan identitas Bapak sebagai Ahmadiyah atau Menampakkan tapi mereka tidak ya tidak mungkin memiliki. mungkin masing-masing kali ya. Oh, Gitu. Artinya ya udahlah, saya kamu gitu. Jadi tidak ada hal yang memang macam di daerah lain ya. iya. Kan itu masif. Gitu kan. Di sini sih saya alami tidak ada sih. Iya. Oke. Selama saya di sini ya mudah-mudahan juga tidak ada lah. Ya, mudah-mudahan. Iya. Artinya masyarakat bisa rasa toleransinya itu tinggi. Oh, iya. Oke. Jadi ya sebelumnya Pak terima kasih atas waktunya dan apa ya, kalau menurut saya Ahmadiyah ini sungguh menarik karena kalau apa yang saya dengar itu sebelumnya Ahmadiyah ini adalah aliran yang Ya, sesat dan jauh sesat, gitu ya. dari agama gitu. Jadi Al-Quran dan hadis itu Ya. dilupakan lalu Nah, Ahmadiyah ini mengikuti Mirza Ghulam Ya. Ahmad sebenarnya gitu dan dia bahkan dikultuskan itu Ya. apa yang saya dengar itu. Tapi nyatanya apa yang Bapak katakan itu bahwasanya ya seperti aliran-aliran Ya. lain gitu, mengikuti ajaran Rasulullah, memakai akal sehat itu, memakai hati nurani. Iya. Ya intinya sama-sama aja gitu, cuma mungkin sudut pandang Sudut dari pandang. dari agama untuk melihat agama itu beda-beda. Iya. Oke. Jadi terima kasih Pak Iya. atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Jadi di sini kami akan buat makalah. Nanti saya minta ya kalau ini. Oh iya. Kalau- Nanti foto. Oke. Sisi foto. Karena foto di mana ya?